lagi dipimpin oleh orang-orang yang sembunyi di balik kepalsuannya. Indonesia tidak bisa lagi dipimpin oleh orang-orang yang dia bilang dia figur sederhana, tetapi dia ternyata bodoh. Sederhana dan bodoh itu bisa masuk dalam satu padanan kata, tapi dia berbahaya kalau masuk dalam politik. Ya, pemimpin politik itu memerlukan orang yang berpikir kompleks, kemampuan menganalisanya tinggi, ya kan? Politisi Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Fachri Hamzah, akhirnya mengungkapkan alasan kenapa sekarang dirinya mendukung mega proyek pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Padahal sebelumnya, ia paling getol menentang rencana pembangunan proyek tersebut. Ia mengatakan, dulu waktu IKN saya tentang, belum ada Rp1 pun anggaran APBN yang dikucurkan. Sekarang sudah puluhan, bahkan mungkin menuju ratusan triliun dana APBN disalurkan. Sekarang, pembangunan IKN tidak bisa dibatalkan dan harus diteruskan, sebab itu semua uang rakyat. Teori keuangan negara itu sangat dasar dan berlaku di semua tempat. Intinya, uang negara adalah uang rakyat. Proyek negara tidak boleh mangkrak karena yang rugi rakyat. Nah, bagi calon presiden yang mau membatalkan IKN, tunjuk tangan. Atau sekarang minta audit dulu deh. Minta audit, sebab ini baru lingkungan aja sudah 185 triliun. Bagaimana dengan audit lainnya? Pelanggaran setorannya ini itu dan seterusnya itu. Periksa semua. Katanya KPK hebat, tadi diceritakan pelanggaran ini, pelanggaran itu. Diam kok, nggak ada satupun tersangka. Ini nggak disetor, itu nggak disetor. Yang ada kerugiannya negara aja deh, nggak ada yang ngurus. Tapi begitu ada hakim copet 10 juta, jaksa 20 juta, ribut satu kampung, satu negara gitu. Tapi ini rugian triliunan tuh nggak ada yang ngurus. Kita ini kan kayak dibohong-bohongin aja, dihibur-hibur gitu, supaya senang gitu loh. Asa orang Indonesia nggak ada yang bisa main di Wall Street. Bego amat nih bangsa, nggak ada orang jago di sana. Banyak lah. Ada orang kampung aja yang kurang gizi bisa juara dunia kok. Apalagi yang lahir di Jakarta gizinya bagus. Ini yang Jakarta ini kan yang pakai jas, pakai dasi, main di Wall Street dong. Ambil tuh saham. Fachri menekankan, kalau pakai uang negara untuk kegiatan umum, maka kegiatan itu tidak boleh partisan, tapi netral. Tapi kalau mau pakai uang pribadi atau uang partai, maka acara itu boleh dimanfaatkan untuk partai dan politisi partai tersebut. Diketahui, keputusan Indonesia untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota Nusantara menjadi sorotan media dunia. Berbagai kesulitan di balik pemindahan besar-besaran itu menjadi sorotan. CNBC Internasional menuliskan dalam judulnya bahwa langkah pemindahan itu tidak akan mudah seperti yang diperkirakan. Media asal Amerika Serikat itu melaporkan bahwa kesulitan pertama akan didapatkan dari 1,9 juta ASN yang akan pindah ke lingkungan baru. Masyarakat perlu tertarik untuk datang ke tempat baru. Pertama-tama mereka perlu melihat infrastruktur yang kuat seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas perumahan, atau mereka tidak akan tertarik untuk pindah ke sana. Masalah kedua kemudian muncul dari segi pendanaan. Pembangunan Nusantara diperkirakan menelan biaya sekitar 35 miliar US dollar. Namun pemerintah hanya berkomitmen untuk menginvestasikan 20% dari dana yang dibutuhkan. Pemerintah Jokowi berharap sisa 80% pendanaan akan berasal dari investor asing. Namun ada keraguan untuk menyalurkan dana ke proyek tersebut, dan hal ini dapat semakin menggagalkan kemajuan pembangunan IKN. Ekonom di Maybank Investment, Ju Yili mengatakan bahwa ada langkah konkret yang perlu dilakukan pemerintah dalam menarik investasi yang lebih besar menuju IKN. Tidak akan mudah bagi pemerintah untuk mendapatkan 80% investasi asing, kecuali pemerintah dapat memberikan bukti kelayakan Nusantara dan jaminan bahwa proyek tersebut akan terus berlanjut, bahkan jika pemerintah baru mulai menjabat tahun depan. Anggaran infrastruktur negara itu telah menurun sejak tahun 2017 ketika mencapai puncaknya sebesar 2,8% PDB, namun turun menjadi 1,9% PDB tahun lalu. Bruno Lanvin, Presiden Smart City Observatory di AMD Business School mengatakan, investor dari Asia Pasifik perlu mengambil inisiatif dalam berinvestasi di IKN. Pasalnya, Asia Pasifik merupakan wilayah yang menonjol, sehingga bila investor dari wilayah itu telah masuk, investor dari area lain akan mengikuti. Investor itu seperti domba, mereka suka pergi kemanapun orang lain pergi. Ini adalah keputusan sektor publik dan merupakan suatu yang perlu diumumkan oleh presiden. Jadi setidaknya mereka yang membicarakannya harus menaruh uang mereka di mulut mereka. Sementara itu, surat kabar berbahasa Inggris tertua di Jepang, The Japan Times, menyoroti rencana ambisius Presiden Jokowi membangun ibu kota negara Nusantara.
Melalui Japan State, media tersebut menuliskan bahwa ambisi tersebut berantakan. Tulisan itu mengilustrasikan Nusantara adalah kota metropolitan modern yang klasik, terletak di tengah kota hujan yang luas dengan kantor-kantornya yang gemerlap, bus listrik, dan penduduk yang produktif secara ekonomi. Setidaknya itulah yang digambarkan oleh brosur pemerintah. Apa yang tidak pemerintah tunjukkan dengan jelas adalah dari mana pemerintah akan menemukan 35 miliar dolar Amerika atau setara 530 triliun rupiah. Dengan hanya 18 bulan tersisa di masa jabatan terakhir, Presiden Jokowi masih secara agresif mendekati investor internasional untuk membiayai 80% proyek. Lalu orang bertanya, apa sebetulnya yang terjadi di dalam 2 hari yang lalu? Yang beredar di media massa dan di pers dan di sosial media itu hanya potongan 8 menit pidato saya. Padahal itu pidato panjang tuh. Jadi sengaja orang hanya mau ambil itu bahwa Jokowi itu bajingan tolol. Sebelumnya saya terangkan bahwa Jokowi pergi ke Cina dan mengobral IKN, bahkan disuruh pilih mau bikin apa, Anda yang atur IKN itu. Pajak diistimewakan segala macam. Jadi menurut saya Jokowi menjual negara. Itu namanya bajingan. Karena itu kan konteksnya kan. Soal IKN dan semua hal yang lain. Tapi intinya itu yang saya ucapin di situ. Jadi kalau dibilang bahwa saya menghina presiden, memang saya menghina presiden, bukan Jokowinya. Karena kebijakan menjual negara itu bukan dari Jokowi, tetapi dari dia sebagai kepala negara. Kepala negara menjual negara. Logikanya begitu. Dapat poinnya ya. Jadi saya mengkritik atau sebetulnya mencaci, nggak ada soal. Kepala negara, bukan kepala keluarga yang namanya sama Jokowi itu. Presiden berharap itu akan meningkatkan perekonomian Indonesia, memukimkan kembali jutaan orang dari Jakarta yang terancam tenggelam, dan memperkuat warisan alias legasi Jokowi sendiri. Ada 3 kandidat pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan berkontestasi di Pilpres 2024 nanti. Mereka masing-masing adalah Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang didukung oleh Koalisi Indonesia Maju. Pasangan Prabowo Gibran sudah secara tegas akan melanjutkan legasi atau warisan Presiden Jokowi, yang salah satunya adalah mega proyek IKN Nusantara bila terpilih nanti. Selanjutnya, ada Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan pendukung utamanya adalah PDIP, bakal memprioritaskan program hilirisasi industri di Indonesia, juga mega proyek IKN. Hal tersebut termuat dalam dokumen visi misi pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sementara pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Caimin yang didukung Koalisi Perubahan untuk Persatuan, kendati tidak secara terang-terangan, namun Amin mengabaikan pembangunan proyek ambisius Presiden Jokowi tersebut. Buktinya, pasangan ini tidak mencantumkan IKN Nusantara di dalam 148 halaman visi misi Amin. Nah, sedangkan Mas Bang Fahri Hamzah dalam sebuah atau berbagai kontennya, dia fokus bagaimana seharusnya negara ini mengatur ulang bagaimana pemilihan umum atau pemilihan presiden 2024, supaya ini Bapak Yasudan yang sejak 3 Oktober 2022 kemarin udah dideklarasi sama Partai Nasdem, beliau ini harusnya punya ruang untuk adu gagasan dan adu pemikiran, dan juga mengkritik bagaimana harusnya menteri-menteri yang katanya mau jadi presiden itu harusnya jangan nunggu di ujung gawang loh, seakan-akan nempel sama Bapak Jokowi atau nempel sama kualitas Pak Jokowi, supaya nunggu di ujung gawang, ya kan? Saya dukung deh kebijakan Bapak. Nah, tapi apa nih pemikiran? Jadi kritik-kritik Bapak Yasudan, kritik-kritik Fahri Hamzah itu bukan untuk Bapak Anies Baswedan doang, tapi untuk semua. Bung Fahri Hamzah soal ini, tim Hem Anies sepakat, kami sudah berdiskusi, Bung Fahri Hamzah ini ingin mengangkat bangsa ini ketika sudah menjadi demokrasi, harusnya menjauhkan sifat-sifat sentimen-sentimen pribadi, menjauhkan sifat-sifat polarisasi, atau like atau dislike berdasarkan sosok individunya. Nah, kan? Harusnya yang kita bongkar adalah kepalanya. Isi kepalanya dibongkar sehingga kemudian kita tahu apa sih program yang dia punya untuk bangsa ini dan buat bangsa ini menjadi lebih baik. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengkritik bakal calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan. Anies disebutnya terlalu cepat menggalang anasir-anasir pertengkaran di publik. Pasalnya, Anies dianggap tidak kedepankan politik gagasan, justru malah mengedepankan politik perasaan. Fahri menilai jika masih ada baca pres yang masih mengandalkan politik perasaan, maka Indonesia tidak akan pernah mendapatkan pemimpin yang baik. Ini waktunya move on, kita rekonsiliasi dan kita bangun kekuatan menengah, membangun kekuatan tengah,
punya mimpi baru untuk Indonesia, yakni menjadikan Indonesia sebagai superpower baru dunia. Menurutnya, dengan rekonsiliasi dan politik jalan tengah ini, maka membuat Indonesia kuat di masa yang akan datang. Karena semuanya bersatu membangun Indonesia. Dirinya setuju dengan gagasan bahwa Indonesia masih memerlukan negosiasi karena krisis belum selesai. Kalau tidak bersatu berbahaya sekali, apalagi dijadikan dasar untuk bertengkar. Lebih lanjut, Fahri justru mengklaim dari ketiga baca pres kekinian, yang paling berpeluang menjadi tokoh jalan tengah adalah Prabowo Subianto, bukan Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan. Apalagi sekarang Prabowo sudah menjadi bagian dari pemerintahan Kabinet Indonesia Maju yang mengedepankan rekonsiliasi nasional, sehingga tinggal melanjutkan upaya rekonsiliasi yang telah dilakukan Jokowi. Fahri juga menyebut ada kelompok yang marah terhadap pemerintahan Presiden Jokowi yang ingin dilayani oleh Anies Baswedan. Fahri menilai apa yang kelompok marah lakukan itu tidak benar lantaran mengadu domba Anies dengan Presiden Jokowi. Fahri bercerita dirinya kerap mengkritik Anies Baswedan yang saat itu masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Namun kritikannya justru diprotes oleh teman-teman Fahri. Ia mengaku diadili oleh teman-temannya. Fahri mengatakan kalau dirinya berbeda dengan Anies sebab Anies pernah menjadi bagian dari tim sukses Jokowi, sementara Fahri tidak. Fahri membeberkan bahwa Anies pernah menulis pidato, menjadi juru bicara, hingga menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selama Jokowi memimpin. Maka dari itu, Fahri meyakini Anies sebenarnya tidak mau dicap sebagai antitesis Jokowi. Ia menegaskan hal tersebut tidak benar karena Anies bukanlah musuh dari Jokowi. Fahri menekankan adu domba hingga cap antitesis Jokowi kepada Anies ini dilakukan oleh kelompok yang marah dengan pemerintahan Jokowi. Kini mereka mengharapkan kepemimpinan yang baru dengan dilayani oleh Anies Baswedan. Bukan hanya itu saja, Fahri Hamzah pernah memprediksi Anies Baswedan tidak bisa maju pada Pilpres 2024. Fahri menegaskan hanya Partai Gerindra saja yang saat ini parpol yang konsisten menjalankan pengkaderan dengan mencalonkan capresnya dari internal. Karena hal itu merupakan tujuan pendirian sebuah partai. Hanya Prabowo yang mengikuti rute pengkaderan, mendirikan partai dan maju sebagai calon presiden. Kalau lainnya provokasi lembaga survei, bahkan diancam kalau tidak dijalankan bisa gawat, sehingga surveinya tiba-tiba gede. Pengaturan di belakang layar inilah oleh threshold yang menyebabkan kemudian mohon maaf ya partai-partai besar merasa percaya diri, dia bisa ngatur permainan catur ini dari belakang. Terus yang kecil-kecil kayak kita di Gelora ini nggak punya hak lah ya kan, kasihan kan gitu kan. Tapi ternyata akhirnya permainan simbolik ini menyebabkan orang seperti Gibran lah yang paling relevan. Untuk semua argumen. Kalau nggak ada threshold, Fahri Hamzah capres. Maju. Berantem kita, kalahkan yang lain. Kenapa bukan saya yang punya hak untuk menjadi calon presiden Republik Indonesia? Tolong jawab. Dikunci. Gara-gara lu kunci gua, akhirnya Gibran dapat. Nyahok lu, salah sendiri. Iya dong. Nggak kunci balik. Iya, kunci balik. Iya. Sekarang saya dukung Gibran, mau apa lu? Lu kunci gua taruh Gibran. Main kita, ayo. Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, memberikan pesan dukungan terhadap cawapres Gibran. Fahri Hamzah diketahui mewakili calon presiden 2024 Prabowo Subianto. Melalui akun Twitternya, Fahri Hamzah memberikan pesan untuk Gibran Rakabuming Raka setelah resmi menjadi wapres pendamping Prabowo Subianto. Meski begitu, pesan yang disampaikan oleh Fahri Hamzah sebelumnya dianggap berbanding terbalik dan hal itu juga menjadi sorotan netizen. Bahwa ada satu pernyataan dari Bang Fahri 2019 yang mengatakan bahwa kalau saya boleh kasih masukan ke Gibran, jangan ambil bagian dalam kekuasaan meskipun itu pilihan rakyat. Itu membebani reputasi babenya. Jangan mau diolok-olok oleh penjilat yang akhirnya merusak susu sebelangga. Mendingan susu dibikin martabak saja. Eman, 8 Oktober 2019. Bisa dilihat di tweetnya Bang Fahri sekarang, bisa dilihat, dan ini bertolak belakang dengan pernyataannya hari ini. Jadi itu 4 tahun yang lalu, makanya saya mengutip pepatah, bahkan telur pun suatu hari bisa berjalan. Berikut adalah pesan dukungan yang disampaikan Fahri Hamzah kepada Gibran sebagai Wapres Prabowo Subianto 2024. Mas Gibran, malam ini namamu telah disepakati untuk mendampingi Pak Prabowo untuk melanjutkan kepemimpinan negeri ini tahun depan. Perjuangan masih panjang, tapi saya ingin berpesan sebagai politisi yang lebih berpengalaman dari Gibran. Fahri Hamzah menyampaikan bahwa tidak ada yang bisa memahami soal jalan situasi politik. Saya pernah membaca sebuah pepatah, suatu hari bahkan telur pun bisa berjalan. Ia berpendapat bahwa dalam politik di tanah air seolah semuanya sandiwara dan panggung politik sering berubah. Fahri Hamzah juga menilai bahwa seorang aktor yang cermat adalah mereka yang mengerti dan melepaskan diri dari kekakuan kemauan kita yang subjektif.
terpilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wapres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 menurut Fahri dinilai sebagai sinergi yang positif. Persatuan Gibran dan Prabowo malam ini mengandung amanah besar untuk memastikan jalan bagi bangsa ini dalam meneruskan perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 dan superpower baru ke depan. Menurutnya, hal itu bukanlah insiden, melainkan monumen kebangsaan yang sudah diletakkan oleh presiden sebelumnya. Fahri menilai bahwa Gibran adalah wakil dari generasi yang kehadirannya sering dirayakan sebagai bonus demografi. Bersama Pak Prabowo, tokoh besar yang hatinya bersih, tidak pernah dendam dan tidak pernah sakit hati. Hanya hati yang bersih yang bikin kita bersatu menatap hari esok yang terang. Fahri Hamzah memberikan selamat dan berpesan supaya Gibran bisa membuktikan kepada dunia. Saya mungkin termasuk orang yang pernah ragu apakah telur bisa berjalan, tapi dengan berjalannya waktu, Mas Gibran telah berjalan. Fahri juga mengatakan bahwa Gibran sudah mengirim sinyal yang kuat kepada satu generasi baru Indonesia. Di sisi itu, warganet malah mengingatkan pesan yang sebelumnya pernah disampaikan oleh Fahri. Pesan tersebut berisi masukan Fahri Hamzah kepada Gibran sebelum resmi ditetapkan sebagai cawapres Prabowo. Kalau saya boleh kasih masukan ke Gibran, jangan ambil bagian dalam kekuasaan. Meskipun itu pilihan rakyat, itu membebani reputasi babenya. Jangan mau diolok-olok oleh penjilat yang akhirnya merusak satu sebelanga. Mendingan susu dibikin martabak saja, eman-eman. Dalam konteks Jokowi, kita ini pendukung Jokowi kemarin. Iya, makanya gue bilang. Kalau ini tidak ikut mendukung, Iya, ya kan? Ya. Sehingga Dia kita bukan rasakan pendukung, dia betul. penikmat. Dia nggak ikut mendukung. Pokoknya begitu menang dia ada di sana kan gitu. Sehingga ya, kita ini sebetulnya sama. Sama. Titik tolak kita ketika mendukung Jokowi apa? Sama. Kita ingin menjadi menampilkan suatu pemimpin. Oke. Yang sederhana, yang mungkin tidak aneh-aneh. Yang kita bilang dia sudah selesai memikirkan dirinya gitu loh. Begitu dia ada di dalam berlama-lama, ternyata tidak seperti yang kita pikirkan. Orang sebesar presiden itu tidak bisa kita personalisasi bahwa dia harus mengikuti mau kita, dia harus begini, dia harus begini, tidak bisa. Dia akan punya begitu banyak pertimbangan, dan pertimbangan-pertimbangan dia itu tidak boleh secara otomatis kita hukum seolah-olah itu. Jadi Anda istilah misalnya tadi itu menikmati kekuasaan dan sebagainya itu, ya itu sudah tuduhan sebenarnya. Apalagi kalau dialamatkan kepada personalisasi. Kalau Anda menuduh seseorang yang setelah 10 tahun Anda kenal, seolah-olah dia yang berubah, saya khawatir jangan-jangan kitanya yang berubah. Kalau itu dia enggak. tidak berubah gitu loh. Tadi dikhawatirkan bagaimana bisa netral kalau putra Presiden Jokowi jadi salah satu pemain. Saya nggak tahu itu mungkin pemaknaan lebih jauh. Kan kalau Anda sependapat tapi tidak dengan statement Bang Adian itu? Bagaimana bisa netral kalau pemainnya salah satunya adalah putranya? waktu Pak Jokowi jadi pemain kan dia juga sebagai presiden, ya kan? Dia kan main juga waktu itu. Periode kedua kan dia presiden, dia pemain. Sebenarnya bisa lebih tidak netral karena calon presiden berikutnya kan dia. Ini kan calon presidennya kan Pak Prabowo. Sebagai seorang bapak, kadangkala kita lebih menyayangi anak kita dibandingkan diri kita sendiri. Sebagai bapak, saya rela kalah asalkan anak saya tidak kalah. Itu dua hal yang berbeda ketika contohnya Fahri Hamzah tadi, dia pernah menjadi calon juga, dan saat dia menjadi calon dia jadi presiden. Itu dua hal yang berbeda. Kecuali lu tidak memahami bagaimana rasanya menjadi seorang bapak. Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, mengungkapkan bahwa ada sejumlah faktor krusial yang menyebabkan Presiden Jokowi akhirnya menjatuhkan dukungan ke Prabowo Subianto dibandingkan ke Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Menurut Fahri Hamzah, dari 3 capres yang ada saat ini, harus diakui Prabowo Subianto yang paling independen dan paling loyal untuk meneruskan program Presiden Jokowi. Sementara Ganjar Pranowo dianggap Jokowi dikendalikan oleh kelompok lain, yakni parpol pengusungnya. Bahkan Jokowi merasa ditelikung Ganjar karena menolak hingga dibatalkannya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Hal itu diungkapkan Fahri dalam acara One on One TV One. Memang ada ancaman tidak dijalankan kalau Pak Jokowi bukan dukung Prabowo Gibran. Akhirnya Pak Prabowo memiliki kekuatan itu. Pertama-tama karena ia adalah hasil rekonsiliasi 2019. Kedua, dia nampak yang paling loyal untuk meneruskan apa yang sudah dikerjakan Jokowi. Di antaranya, menurut Fahri soal kereta api cepat, IKN dan hilirisasi. Bahkan untuk dihilirisasi,
Dugaannya Prabowo bersama Jokowi ngotot dengan hilirisasi ketika lobi-lobi para eksportir sumber daya alam dan bahan mentah hebat sekali di negara ini, sehingga hilirisasi selama ini tidak sanggup dibuat. Padahal soal hilirisasi ini adalah pondasi dari industrialisasi Indonesia menjadi negara maju. Kekhawatiran jika Ganjar Pranowo menjadi presiden, ia akan dikendalikan oleh kelompok lain yakni parpol PDIP. Menurut Fahri, harus diakui secara jujur, dari 3 capres saat ini yakni Anies, Ganjar, dan Prabowo, maka nama terakhirlah yang paling independen dan tidak bisa dikendalikan parpol. Karena dia ketua umum dan pada saat ini bersamaan ia adalah calon presiden, jadi ia punya tingkat independensi yang paling tinggi. Sehingga hal itu juga membuat Jokowi lebih memilih Prabowo dibandingkan Ganjar. Apalagi selama menjadi anak buah Jokowi sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo selalu seia sekata antara pernyataan dan perbuatan. Ia juga yang mungkin membuat Jokowi melihat selama ini Prabowo kalau berbicara dengannya tidak pernah lain di depan dan belakang. Sementara Ganjar dirasakan Jokowi menelikungnya. Pak Prabowo memiliki kekuatan itu pertama-tama karena dia adalah hasil dari rekonsiliasi 2019. Yang kedua, dia yang nampak paling loyal untuk meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Kereta api cepat, IKN, hilirisasi. Bahkan untuk hilirisasi, dugaan saya, Pak Prabowo dari awal bersama Pak Jokowi ngotot dengan hilirisasi. Ketika lobi-lobi para eksportir sumber daya alam, eksportir bahan mentah, hebat sekali di negara kita ini, sehingga selama ini hilirisasi tidak pernah sanggup kita bikin. Padahal ini adalah fondasi. Kita tidak bisa hindari bahwa di antara calon-calon ini memang Pak Prabowo yang kelihatan paling independen ya. Karena dia kan ketua umum, pada saat yang bersamaan dia juga adalah calon presiden. Jadi dia punya tingkat independensi yang paling tinggi. Sehingga mungkin ini yang menyebabkan Pak Jokowi juga melihat Pak Prabowo selama ini kalau ngomong sama saya nggak pernah lain di depan, lain di belakang. Menurut Fahri, Jokowi merasa ditelikung Ganjar karena Piala Dunia U20 yang menjadi programnya digelar di Indonesia batal karena penolakan Ganjar. Di situ momennya, masalah Piala Dunia akhirnya Jokowi putuskan dukung Prabowo. Ia tidak bisa memasuki wilayah yang semua mungkin kontroversi, tapi bisa dibaca soal-soal ruang publik. Ia sendiri melihat dan merasa di mana presidensialisme sering diterpedo oleh kaki tangan parpol di pemerintahan. Kedepan, semua harus sadar parpol untuk stay di dapur, jangan terlalu banyak bermain di infrastruktur negara dari belakang. Apalagi kalau infrastrukturnya itu lembaga keamanan, maka harusnya tidak boleh sama sekali. Menurut Fahri, Jokowi sering melihat ada pemain-pemain di luar dirinya yang secara prerogatif sebenarnya diberikan hak oleh konstitusi untuk mengontrol jalannya negara. Tapi di belakang sana ada pemain-pemain ia lihat loyalitasnya ada pada pihak luar, yakni kepada parpol dan pihak lain. Hal itu yang membuat Jokowi kecewa. Seseorang itu kalau sudah jadi presiden, itu jejak partai dalam dirinya itu hilang. Karena dalam tradisi kita bernegara itu, loyalitas itu adalah kepada rakyat, jadi kepada bangsa. Itulah yang disebut oleh para demokrat lama dulu. Dia bilang, when loyalty to my country begin, loyalty to my party end. Kalau loyalitas kepada negara dan bangsa mulai, maka loyalitas kepada partai berhenti sebenarnya. Jadi Presiden Jokowi sebagai presiden adalah milik rakyat. Karena yang membuat dia berkuasa itu kan karena dipilih oleh rakyat. Partai politik kan hanya mencalonkan. Tidak dipilih tidak jadi apa-apa gitu. Nah, sebagai presiden dia tentu kepala negara, kepala pemerintahan. Dia memimpin pemerintahan, tapi dia juga memimpin negara. Dia memikirkan apa yang menjadi masa depan bangsa ini gitu. Sehingga dalam politik dia wajar kalau bertanya kepada lawannya, yang mantan lawannya 2 kali ini, ya Pak Prabowo, gimana 2024? Dan Prabowo seorang yang terkenal loyal itu jawabannya clear. Pak, saya terserah Bapak. Kalau saya didukung ya saya maju. Gitu. Kalau Bapak menyetujui, saya maju. Kira-kira begitu. Bang, tapi pernyataan seperti ini saya kira ya itu buat Pak Jokowi itu berkesan sekali. Menurut Fahri, campur tangan parpol ke beberapa lembaga strategis negara terlalu kuat, termasuk jika kader parpol dijadikan menteri, maka loyalitas kepada parpol harus dihentikan demi rakyat.